Assalamualaikum YouTube, ketemu lagi di YouTube Ivan XCD bersama saya Ivan Biotomo. Kalau sebelumnya review dari Hyundai Santa Fe facelift dengan tipe signature bermesin dieselnya sudah, kali ini adalah review dari mobil yang sama tapi dengan mesin bensin. Untuk harga OTL Jakarta untuk mobil ini adalah 678 juta rupiah, yang artinya lebih murah 51 juta dibandingkan bermesin diesel. Anda minat beli mobil ini, silakan hubungi Mas Nova Kurniawan yang nomor kontaknya sudah tersedia di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Oke, kita lihat detail eksteriornya dulu. Untuk headlamp berada di sini ya, yang sudah pakai proyektor LED ya, dengan lampu sein LED di bawahnya dan LED DL dengan bentuk huruf T kayak gini, seperti bentuk huruf tol Hemel ya. Ada kono sensor 2 titik. Ada ganis warna silver di bumper depan, termasuk juga di bagian grill depan sini. Di bawah logo Hyundai ada kamera depan untuk kamera 360 derajat. Di belakang kaca windshield depan ada kamera stereo untuk fitur keamanan aktif yang dinamain Hyundai Smart Sense ya. Untuk velg dia pakai ukuran 18 inci two tone polish dengan profil ban 235/60L18. Nah, bannya itu memakai Kumho ya. Dan depan pakai cakram dengan suspensi depan McPherson Start. Jika crossovernya ada ovo fender warna hitam doff ya. Ada ganis warna silver di side skirt. Untuk kaca spion warna body ya dengan lampu sein LED. Dan ada kamera samping untuk kamera 360 derajat di bawahnya. Begitu juga ada finishing black glossy di bawahnya. Nah, tangkai kaca spionnya ini di pintu ya. Nah, di dalam kaca spion ada indikator blind spot monitoring system ya. Lanjut, ada list chrome di sekeliling jendela dan ada roofway warna silver di atasnya. Untuk door handle, kombinasi antara warna body di bawah dan aksen silver di atasnya ya, model tadi dengan akses maki model pencet ya di pintu pengemudi. Untuk rem belakang, cakram juga dengan suspensi belakang moteling. Untuk lampu belakangnya itu sudah LED ya, termasuk untuk lampu senja, lampu rem, dan lampu sein yang penempatannya di bumper belakang situ ya. Tapi sayangnya untuk lampu mundurnya itu masih menggunakan bohlam biasa. Ada pakai sensor belakang 4 titik yang rata body. Ada reflektor yang memanjang dari ujung ke ujung bumper belakang. Ada ganis warna silver di bumper belakang. Untuk knalpot berada di sebelah kanan sini ya. Oh iya, di bawah sini juga ada ban serep modenya temporary ya, dengan velg kaleng. Ada kamera mundur, tapi sayangnya untuk lampu plat nomornya ini masih menggunakan bohlam yang enggak LED. Selain itu ada wiper belakang, defogger belakang, high mode stop lamp LED dan shark fin antena dengan finishing black glossy. Serta ini desain belakang dari Hyundai Santa Fe facelift dengan tipe signature bermesin bensin. Oke, yuk kita lihat mesinnya. Untuk mesin, dia pakai mesin bensin 2500 cc 4 silinder MPI. Nah, mesin ini memiliki output tenaga sebesar 180 PS di 6000 rpm dan torsi 23,7 kgm di 4000 rpm. Mobil ini bisa berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu 10,1 detik dengan top speed mencapai 195 km per jam. Nah, itu mode ABS-nya di belakang situ. Bagusnya mesin sudah dicat. Begitu juga kap mesin. Plus ada peredam dan kap mesinnya itu ditahan sama hidrolik di kedua sisi. Nah, mesin ini disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi otomatis 6 percepatan. Beda ya sama yang mesin diesel itu memakai transmisi otomatis 8 percepatan dual clutch. Oke, yuk kita lihat interiornya. Untuk interior dominan warna hitam ya. Untuk door trim depan dia dibauti dengan soft touch di atas. Kulit di tengah sampai ke armrest sini dengan jahitan asli, tapi kalau bawah sini plastik. Selain itu ada aksen ala-ala carbon fiber di tengah door trim sini ya.
Di atas sini ada door handle silver. Di tengah sini ada pengaturan kaca spion dengan electric track dan auto folding tentunya. Ada pengunci pintu, ada pengaturan power window yang auto necessity driver saja, baik buka maupun tutup. Dan ada pengunci jendela yang sekaligus digunakan sebagai child lock untuk pintu belakang. Di bawah sini ada speaker dengan motif unik kayak gini dengan receiver di bawahnya. Selain itu ada tutup botol, door pocket, sama lampu di pintu. Ada seat plate bertuliskan Santa Fe di pintu depan. Transmisi otomatis 2 pedal dengan footrest. Nah, pedal gasnya itu modenya organ ya. Ada tuas untuk membuka kap mesin, ada sikring, ada electronic parking brake, ada lane keeping assist dan lane departure warning, ada tombol untuk buka tutup pintu bagasi elektrik, dan ada stability control lengkap juga dengan dummy tombol di sebelah kanan sini. Kisi AC yang bisa dibuka tutup dengan list chrome di sekelilingnya. Untuk bahan dashboard soft touch ya, termasuk di bagian tengah dashboard sini ya, dengan aksen ala-ala carbon fiber juga ya. Nah, di dashboard ada Twitter juga. Untuk instrumen cluster, dia sudah pakai full TFT berukuran 12,3 inci ya, dengan individual door warning. Untuk setirnya ini modelnya 3 palang ya, yang sudah diapisi kulit dengan sport grip di 10 dan 2 dan aksen silver. Untuk airbag ada 6 ya untuk Hyundai Santa Fe facelift tipe signature ini. 2 di depan, 2 lagi di kiri kanan jok depan, dan 2 lagi di pilar yang memanjang. Di kemudi setir, di sebelah kanan ada pengaturan MID, cruise control, dan ada tombol untuk mengaktifkan lane keeping assist. Tapi sayangnya gak ada adaptive cruise control ya, seperti yang ada di Hyundai Ioniq 5 yang sudah saya review. Sedangkan di sebelah kiri setir ada audio steering switch lengkap juga dengan Bluetooth telephony dan voice control. Di belakang kemudi setir di sebelah kiri ada pedal shift untuk menurunkan, serta ada saklar wiper yang sudah auto yang bisa Anda atur waktunya, terintegrasi juga dengan saklar wiper belakang. Sedangkan di sebelah kanan ada pedal shift untuk menaikkan, serta ada saklar lampu sein, lampu dan lampu utama ya, yang canggihnya sudah auto. Nah, untuk lampu sein itu sudah memiliki fitur lantas dan signal ya. Untuk pengaturan setir lengkap ya, tilt dan teleskopik. Di sebelah kiri setir ada push button ignition. Untuk head unit ini sudah terintegrasi ya dengan layar sentuh berukuran 8 inci, mendukung USB, iPod, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, dan memiliki 6 speaker. Nah, ini penampakan main menunya, ada radio, ada Apple CarPlay dan Android Auto, ada all menusnya, ada phone, ada Android Auto sama Apple CarPlay, user manual, ada voice memo, ada menu climate-nya. Ini sekarang kondisinya dalam keadaan mati. Lanjut ada quiet mode. Nah, kalau Anda nyalakan quiet mode ini, maka otomatis speaker di bagian belakang itu mati dan hanya mengeluarkan suara di speaker bagian depannya saja. Itu brilliant idea sih. Ada radio tadi, ada media, dan ada setup-nya. Setup-nya itu ada pengaturan suara, ada suaranya itu ada balance and fader, ada sound tuning, ada bass, mid-range, dan treble, ada driving guidance, ada sistem volume, ada suara beepnya kalau Anda sentuh layarnya, ada FM audio noise control, dan Anda juga reset ya sound settings-nya kembali ke pengaturan public di sini. Ada pengaturan device connections, ada pengaturan layar, ada pengaturan kecerahan dari layar head unitnya, ada blue light filter, screen saver, home screen, dan media change notifications. Ada pengaturan tombol, ada pengaturan dari head unitnya, ada pengaturan wifi, sama ada pengaturan mobilnya juga. Dan Anda bisa matiin, maksud saya Anda bisa mematikan lainnya dengan menekan tombol display off kayak gini. Kalau mau mesin layarnya.
Kalau mau menyalakan kembali tinggal sentuh aja. Nah, kayak gini. Di bawah head unit ada tombol hazard yang kedap-kedip sesuai Yamaha. Dan ada list server di sekeliling ventilasi AC bagian tengah. Untuk AC dia sudah dual zone ya. Jadi di sisi pengemudi maupun di sisi penumpang depan bisa set suhu AC-nya masing-masing. Nah, di mana layar dari pemantauan AC-nya berada di head unit sini ya. Nah, paling dinginnya tuh bisa sampai 17 derajat ya. Kalau paling panasnya itu bisa sampai 27 derajat. Nah, AC-nya ini memiliki sembulan lengkap ke kaca depan untuk defogger depan sama ada defogger belakangnya juga. Finishing di sekeliling konsol tengah AC ini dia pakai aksen ala-ala carbon fiber dan list silver ya. Transmisi modelnya tombol kayak gini ya, yang pakai otomatis 6 percepatan untuk mesin bensin ini. Ada hydration control, ada auto hold untuk electronic parking brake-nya, sama ada dial untuk drive mode-nya. Ini sekarang berada di mode Eco dengan warna biru. Kalau mode Sport dia jadi warna merah. Kalau di mode Eco itu warna biru tadi. Dan mode Comfort-nya itu warnanya putih kayak gini. Saya pilihnya mode Sport sih, karena terlihat lebih sporty gitu. Dan ada efek carbon fiber-nya loh. Ada tombol untuk mengaktifkan kamera, maksud saya ada tombol untuk nyala-matiin parking sensor. Nah, tombol ini untuk mengaktifkan kamera 360 derajat di layar head unit. Nah, ini dia. Dengan beragam angle yang bisa Anda pilih-pilih. Termasuk di bagian kiri maupun di sebelah kanannya juga. Ada 4 tombol kosong yang seharusnya ada fitur kursi pemanas dan kursi pendingin ya, baik di sisi pengemudi maupun di sisi penumpang depan untuk pasaran luar negeri. Tapi sayangnya di Indonesia ini nggak dimasukin ya. Di balik cover dengan ala-ala carbon fiber ini ada cup holder, port USB untuk ngecolokin ke unit, tuh fitur Apple CarPlay dan Android Auto-nya, sama ada tombol untuk nyala matiin Qi wireless charging. Nah, di mana Qi wireless chargingnya? Berada di sebelah kanan cup holder sini ya, yang modenya adaptif. Untuk armrest dia pakai bahan soft touch ya. Nah, armrestnya bisa diangkat dengan memencet tombol di depannya. Untuk mengakses ke konsol tengah 2 level ya. Sebentar ya, saya nyalakan lampu flashnya dulu biar kelihatan jelas. Nah, ini dia konsol tengahnya yang terlihat cukup dalam. Dan ada tray di atas ini yang bisa Anda lepas ya. Untuk jok dia pakai bahan kulit warna hitam dengan motif perforated di tengahnya. Dan ada motif diamond coated di backrest. Nah, di sebelah kanan jok penumpang depan ada 2 saklar untuk sliding dan reclining. Untuk memaksimalkan legroom untuk penumpang baris kedua sebelah kiri ya, especially untuk para bos. Seatbelt terbang ke depan dengan pengaturan ketinggian. Ada airbag di pilar base itu. Hand grip model retract. Nah, bahan platformnya ini fabric ya. Nah, ini khusus untuk tipe signature ya. Sun visor di sisi penumpang depan lengkap dengan card holder, cermin, dan lampu yang harus dinyalakan terpisah. Untuk spion tengah manual ya dengan day night view. Nah, ini downgraded ya dibandingkan rearview mirror auto dimming seperti yang ada di varian CBU. Ada lampu baca kiri kanan untuk bangku depan yang sudah LED. Nah, saklar dengan finishing silvernya ini untuk mengontrol panoramic sunroof. Nah, panoramic sunroofnya berada di atas ini yang memanjang sampai ke baris kedua. Nah, sunroofnya ini bisa dibuka secara ventilasi kayak gini. Atau bisa dibuka tutup kayak gini. Nah, kalau sinar mataharinya tidak menyinari ke dalam kabin, Anda bisa tutup panoramic sunroofnya dengan shade mode elektrik kayak gini.
sun visor di sisi pengemudi, lengkap juga dengan cermin, katode, dan lampu yang harus dinyalakan terpisah. Dan bahkan sun visor di kedua sisinya ini bisa di-extend. Nah, kayak gini. Tapi sayangnya di sisi pengemudi nggak kedapatan hand grip. Ada bag di sisi penumpang depan. Nah, tadi nih, untuk bahan dashboard bagian tengah di sini soft touch dengan jahitan asli ya, termasuk di bagian konsol tengahnya ini kalau dengkul saya yang sentuh. Jadi bakalan nyaman banget pas lagi ngisahkan dengkul Anda dengan jahitan asli juga. Nah, di atas glove box ada laci penyimpanan terbuka, lengkap juga dengan ambient light yang bisa diubah warnanya sesuai mood Anda. Nah, ngomong-ngomong soal glove box, ini sudah ada soft opening dengan backlight di dalamnya. Serta ini layout dari dotim bagian depannya. Tuh. Oke, yuk kita balik ke bangku baris kedua. Untuk pengaturan bangku pengemudinya elektrik dengan lumbar support 2 sisi. Nah, itu tuh, ada airbag di kiri kanan bangku depan. Nah, di bawah konsol tengah ada laci penyimpanan yang cukup besar, lengkap juga dengan power outlet mode Bluetooth di sebelah kanan dan port USB untuk charging di sebelah kiri. Yang artinya konsol tengah dari Hyundai Santa Fe faceliftnya ini modenya floating seperti yang ada di Hyundai Palisade yang sudah saya review. Nah, di sebelah kiri kanan konsol tengah ada ambient lightnya juga. Dotim di belakang ada kayak pintu depan, termasuk ada bahan soft touch kulit di tengah sampai ke armrest dengan jahitan asli warna putih. Tapi minus aksen ala-ala carbon fiber seperti yang ada di dotim bagian depan ya. Di bawahnya ada speaker dengan motif unik kayak gini, tutup botol dan door pocket, tapi sayangnya gak ada lampu di pintu ya seperti yang ada di dotim bagian depan. Sedangkan di atas ini ada pengaturan power window dan door handle silver. Nah, di penumpang baris kedua kedapatan sunshade di samping sini ya. Ada seat plate bertuliskan Santa Fe di pintu belakang juga ya. Duduk di bangku baris kedua, Saka tutup pintu belakangnya dulu biar nggak bisik. Oke, saya tingginya 167 cm. Untuk ruang kaki ini lega banget. Ya, lebih dari 5 jari lah ya mungkin. Ada tempat penyimpanan pocket di belakang bangku depan di kedua sisi, lengkap juga dengan cekungan untuk memaksimalkan legroom untuk penumpang baris kedua. Ada ventilasi AC untuk penumpang baris kedua, dan di bawah sini ada 2 port USB untuk charging ya. Nggak tepan, tapi ada tonjolannya. Tapi nggak tahu tinggi-tinggi amat sih. Kenapa? Karena versi One-nya ada varian all-wheel drive-nya. Serta ini layout dashboard-nya dari pandangan belakang. Ini penampakan panoramic sunroof-nya yang memanjang sampai ke baris kedua. Hingga tuh bangku baris kedua model retract lengkap dengan kait dan lampu baca yang sudah LED baik di sisi kiri maupun di sisi kanan. Ada bag di pilar C, seatbelt tuh bangku baris kedua masih kelihatan tonjolannya ya. Headrest tiga-tiganya adjustable untuk bangku baris kedua termasuk di bangku tengah dan juga kedapatan seatbelt 3 titik semua. Ada mesh untuk bangku baris kedua dengan akomodasi 2 cup holder. Selain itu, di bangku baris kedua sudah kedapatan ISOFIX dan juga memiliki motif perforated di tengahnya dan ada diamond quilted di bagian backrestnya sini, senada kayak di jok depan ya. Nice. Nah, untuk pelipatan bangku baris keduanya itu sebelah kirinya 40, kalau di sebelah kanan ini posisi 60-nya. Untuk lipat bangku belakangnya tinggal tarik tuas yang berada di bawah sini ya. Nah, kayak gini. Ada top tether dari ISOFIX ya. Kelihatan nggak? Nah, itu dia. Bagusnya pelipatan bangku baris kedua, ketiga sampai bagasinya tuh rata ya. Kalau membuka pintu bagasi elektrik selain menggunakan smart power tailgate, tinggal pencet tombol elektrik yang berada di atas plat nomor ya. Bagasinya kalau bangku baris ketiganya ditegakin, dia terbilang biasa-biasa aja sih, gak terlalu luas dan gak terlalu sempit juga. Nah, kalau nambah bagasi lagi,
Anda bisa melipat bangku baris ketiga dan melipat bangku baris keduanya yang sudah ditunjukin tadi. Nah, cara lipat bangku baris ketiganya tinggal tarik tali di belakang sini ya. Di sebelahnya ada kait dan di bawah lantai bagasi sini ada tempat untuk naruh cargo cover kalau nggak dipakai, dan di bawah cargo cover ada tempat toolkit sama laci penyimpanan rahasia yang cukup besar. Oh ya, di sebelah kanan bagasi ada power outlet mode bulat serta ada tombol untuk lipat bangku baris kedua. Nah, kayak gini. Kalau untuk pintu bagasi tinggal pencet tombol ini. Untuk tempat tangki bensin di sebelah kiri sini ya. Yang dianjurkan meminum oktan 091 ke atas. Ya sejenis Pertamax atau Shell Super lah. Oke, yuk kita balik ke bangku baris ketiga. Nah, cara mengakses ke bangku baris ketiga hanya ada di sebelah kiri saja ya, termasuk di mesin diesel yang lupa disebutin ya. Nah, cara mengakses ke bangku baris ketiga tinggal pencet tombol ini di sebelah headrest, atau bisa juga pencet tombol di bawah sini kalau postur tubuh Anda rendah atau anak kecil. Nah, kalau saya pencet tombolnya, maka jok baris keduanya itu akan otomatis maju dengan metode one touch sliding. Oke, duduk di bangku baris ketiga. Untuk ruang kaki tergantung dari bangku baris keduanya maju atau mundur dan posisinya diabain atau didegakin. Bisa lega kayak gini, bisa sempit ya. Untuk ruang gerak-gerakin kaki di bawah jok baris keduanya ini sudah lumayan sempit ya, dan pahasanya ini tidak tersangga dengan sangat baik. Jadi bakalan pegel banget kalau duduk di bangku baris ketiganya ini dalam perjalanan jauh. Kalau perjalanan dekat saja sih ya gak masalah sih. Ya, overall duduk di bangku baris ketiga pada Hyundai Santa Fe ini hanya direkomendasikan untuk anak kecil saja, bukan untuk orang dewasa ya. Akomodasinya di sebelah kanan ada laci penyimpanan terbuka, cup holder, sama ada ventilasi AC. Nah, khusus di sebelah kanan ada pengaturan fan speed hingga 8 level ya. Serta ada slot untuk memasang cargo cover kalau bangku baris ketiganya dalam keadaan terlipat. Kalau di sebelah kiri, akomodasinya sama persis, tapi minus pengaturan AC double blower ya. Seatbelt untuk bangku baris ketiga justru malah sudah ketutup cover. Headrest adjustable dua-duanya ya, tapi sayangnya di bangku baris ketiga ini tidak bisa di reclining ya, seperti yang ada di jok baris kedua. Oh, by the way, untuk jok baris kedua ini bisa di reclining ya, untuk memaksimalkan kenyamanan dengan mencet tombol ini. Ini sekarang posisi yang tegak. Kalau ini posisi yang paling lebah kayak gini, tapi konsekuensinya itu untuk ruang kakinya itu sudah mulai sempit ya. Di atas ini ada sensor untuk fitur wheel occupant alert. Di baris ketiga sini ada lampu baca ya, tapi sayangnya nggak LED ya, masih menggunakan halogen, jadi ada kontras. Ada akses marquee dengan mode pencet di pintu penumpang depan juga ya. Serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Tuh, pengaturan lampu penumpang depannya elektrik juga, tapi minus belum support dua sisi yang seperti yang ada di bangku pengemudi. Nah, untuk Hyundai Santa Fe Facelift di tahun 2022 ini dirakit langsung di Indonesia alias CKD, gak kayak tahun-tahun sebelumnya yang diimpor langsung dari Korea Selatan alias CBU. Oke, demikian video review dari Hyundai Santa Fe Facelift dengan tipe signature bermesin bensin. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan kalau Anda sudah subscribe, jangan lupa ya tekan tombol loncengnya. Jadi teman-teman bisa tahu kalau ada video terbaru dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video review selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy dan bye-bye.